Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Selamat datang di pembelajaran biologi. Mari belajar dan tetap semangat. Sebelum mulai belajar, mari saksikan video berikut ini. Coronavirus, which causes COVID-19, originated in the city of Wuhan, China. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini menular melalui inhalasi atau saluran pernafasan. Adapun gejala awal yang ditimbulkan adalah sakit tenggorokan, sakit kepala, demam, batuk kering, dan sesak napas. Dan pada kasus berat akan menyerang organ paru-paru, termasuk di dalamnya adalah infeksi pneumonia. Di dalam paru-paru terdapat gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen. Pada transportasi oksigen di dalam darah, virus akan ikut masuk ke dalam paru-paru dan menyerang sel-sel alveoli. Adanya akumulasi virus di dalam paru-paru akan berdampak pada penurunan kadar oksigen di dalam tubuh. Pada kasus ini, orang yang memiliki resiko terberat adalah lansia dan orang yang memiliki riwayat komorbid atau penyakit bawaan. Oke, tetap stay di sini ya. Kita akan mulai belajar tentang virus. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat memahami cara hidup virus dan mengkomunikasikan upaya dan penanggulangan atau pencegahan. Sekarang kita mengetahui dulu apa itu virus. Virus bukanlah sel dan tidak memiliki bagian-bagian yang ada pada sel. Virus merupakan bentuk peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Virus memiliki ciri makhluk hidup, yaitu dapat berkembang biak, dan virus dapat dikristalkan, yang merupakan ciri dari benda mati. Bersifat endoparasit obligat, yaitu hanya dapat berkembang biak pada sel hidup. Ukuran tubuh virus 20 sampai dengan 300 nanometer, sehingga untuk mengamatinya harus menggunakan mikroskop elektron. Dan materi genetik hanya terdiri dari satu jenis saja, yaitu DNA atau RNA. Sejarah penemuan virus. Pertama kali diketahui pada saat Adolf Meyer melakukan percobaan pada tanaman tembakau. Selanjutnya, percobaan dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky. Dalam percobaannya, Dmitri menggunakan saringan bakteri untuk menyaring ekstrak tembakau. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab penyakit pada tanaman tembakau bukanlah bakteri, tetapi dari partikel virus. Dan virus ini dikenal dengan tobacco mosaic virus atau TMV. Untuk mengetahui tentang virus corona, mari kita lihat dulu klasifikasi virus. Berdasarkan kandungan asam nukleat, virus dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu virus RNA dan virus DNA. Yang termasuk dalam kelompok virus RNA adalah sebagai berikut: virus arena, picorna, orthomyxo, rhabdo, hepatitis A, corona, influenza, paramyxovirus, dan retrovirus. Yang termasuk virus DNA adalah virus mozaik, papovavirus, virus hepatitis B, virus herpes, dan adenovirus.
Replikasi virus. Replikasi virus bertujuan untuk memperbanyak partikel virus hanya terjadi apabila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Replikasi terdiri dari dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terdiri dari fase adsorpsi, injeksi, eklifase, sintesis, replikasi, perakitan, dan tahap akhir adalah fase lisis. Pada fase lisis inilah, sel inang akan mengalami pecah atau lisis sehingga virus-virus yang baru akan keluar dari sel inang. Selanjutnya siklus lisogenik. Ciri dari siklus lisogenik adalah terjadinya penggabungan antara DNA virus dengan DNA sel inang. Pada siklus ini, sel inang dapat melakukan pertumbuhan yang normal, yaitu mengalami fase pembelahan yang nantinya menghasilkan anakan sel yang membawa DNA virus dan DNA sel inang. Pada kondisi lingkungan tertentu, siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik. Peranan virus. Pada umumnya, virus lebih diketahui dari peranannya yang merugikan, tetapi pada beberapa virus tertentu dapat memberikan keuntungan, yaitu untuk membuat antitoksin, memproduksi vaksin, melemahkan bakteri, terapi gen, dan mengendalikan populasi hama. Dan peranan virus yang merugikan dikarenakan dapat menimbulkan beberapa penyakit pada makhluk hidup. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Seperti yang sudah kita ketahui, dampak penyebaran virus yang saat ini terjadi adalah pandemi COVID-19. Terjadi dalam kurun waktu hampir 2 tahun sejak pertama ditemukan tahun 2019. Penyebarannya pun sudah melanda ke hampir seluruh belahan dunia. Sebenarnya, pandemi COVID-19 ini bukanlah yang pertama kali. Dari sumber yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pandemi pernah terjadi selama beberapa kali dalam berbagai kurun waktu. Misalnya, beberapa tahun lalu pernah terjadi pandemi flu babi, flu burung, dan SARS. Tentu saja, sumber penyebab utamanya adalah virus. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya tidak tertular oleh virus? Tentunya, dengan selalu menerapkan pola hidup sehat atau menjaga protokol kesehatan. Dan yang paling penting adalah selalu menjaga imunitas tubuh dengan makanan bergizi. Oke, sampai di sini dulu materi tentang virus. Dan sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ingat untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.